yang sebelah mana? Di sebelah sini aja Pak. Oh iya, sebelah saya. Oh di sebelah sini. Ya, ini ya Pak ya. Iya, silakan duduk. Oh, Mas Bensa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sih Pak. Tapi agak sedikit batuk lah. Oh, Iya. gara-gara apa sih? Gara-gara hujan-hujan ya? Iya Pak, apalagi kan cuacanya sekarang kadang panas, mendung, hujan, nggak nentu juga. Oh iya, ngomong-ngomong sebelum Mas Bensa kan kesini tadi harus dari mana? Dari rumah sih. Oh, dari rumah. Iya. Nggak ada kegiatan hari ini? Nanti sih mungkin pulang dari sini saya langsung berangkat kerja. Kalau boleh tahu kerjanya di mana, Mas? Di bengkel mobil. Di daerah mana itu? Di Sidoarjo Pak. Di daerah Sidoarjo. Sidoarjo pinggiran apa? Kota? Masuknya ke kota Pak, soalnya udah ada perbatasan Pak. Perbatasan sama dekat juga sama Gor. Berarti rame ya kalau di kota itu? Lumayan sih Pak, apalagi kan sekarang lagi naik tahunnya bengkel juga kan. Oh iya, yang gara-gara Pertamina dioplos itu katanya ya? Iya. Bikin motor mobil berebut itu. Ya sekarang ya di bengkel full sama kendaraan-kendaraan mobil kena Pertamina itu. Tapi itu Mas sendiri yang Kenapa? nanganin? Apa ada rekannya juga? Kebetulan dibagi sih Pak gitu Pak. Soalnya kan yang masuk dari apa? Dari permasalahan yang trouble karena Pertamina itu kan udah banyak banget. Sesaat itu bisa sampai 4 sampai 6 mobil yang masuk. Banyak berarti ya. Iya. Nah untuk proses pekerjaannya itu biasanya berapa jam Mas? Atau berapa hari? Tergantung kerusakan sih Pak. Kalau mudah sih mungkin 4 sampai 5 jam udah selesai itu satu unit mobil. Soalnya kan kita juga nurunin tangki Pak, tangki mobil. Iya. Masuk juga lama ya. Ya ada untungnya ada ruginya juga buat bengkel. Ruginya Mas? Ruginya ke tenaga sih Pak. Biasanya kita itu kan ada apa ya, istirahat, jeda. Nah kalau harapan kayak full gini kan kita istirahatnya terbatas banget. Emang jam kerjanya berapa? Jam kerjanya itu nggak nentu Mas, selesainya harapan. Kalau udah capek ya udah selesai. Berarti itu banyak borongannya. Iya, itu hanya borongan. Oke. Oh iya Mas Bensa kesini kan juga pasti ada sesuatu hal yang ingin diceritakan. Iya. Nggak mungkin hanya ingin berbagi tentang kesibukannya aja. Iya Pak. Nah, sebelum Mas Bensa bercerita mengenai permasalahan yang ada pada diri Mas Bensa tersebut nanti, saya cuma mengingatkan di sini saya ada waktu kurang lebih 15 sampai 25 menit ke depan karena saya juga nanti ada kegiatan lainnya. Nah, di situ Mas Bensa apakah ingin melanjutkan atau mau dijadwalkan ulang aja? Mungkin bisa juga kalau hari ini. Karena kan saya juga waktu luangnya juga yang agak longgar juga hari ini, jadi nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau sekiranya Mas Bensa setuju dengan hari ini, saya juga mau mengingatkan tentang permasalahan Mas Bensa ke depan nanti. Semuanya selesai atau tidak selesainya itu semua keputusan tersebut tergantung pada diri Mas Bensa karena di sini saya hanya sebagai fasilitator atas permasalahan Mas Bensa. Itu apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai hal yang saya jelaskan tadi? Mungkin saya dulu Pak, saya sudah paham. Kalau begitu, kalau dirasa sudah cukup, bisa diceritakan apa yang dirasakan. Jadi begini Pak, saya itu masih punya rasa apa ya Pak ya, masih punya rasa benci, dendam, terus apa ya, kayak melihat dia itu kayak emosi gitu Pak. Nah, pas Mas Bensa ngerasa benci, dendam itu tadi, Mas Bensa apa yang Mas Bensa lakukan? Ya saya itu antara mau apa ya Pak ya, antara mau nabok, mau ya ingin kayak ibaratnya balas dendam gitu ya. Iya. Nah, dari hal tersebut
peristiwa apa yang menyebabkan? Jadi begini Pak, saya waktu ini ya saya waktu di bengkel, saya itu punya rekan kerja dulunya itu. Jadi yang kerja itu dulu itu ada empat orang. Nah, satu teman saya ini kemungkinan itu ada yang mungkin iri ya dengan saya. Soalnya di situ itu kayak semua apa ya, semua usaha bengkel itu sama yang pemilik bengkel itu diserahkan ke saya. Jadi mulai pertanggungjawaban kunci, terus ke apa tanggung jawab ke unit, terus bengkel buka bengkel tutup itu mesti laporannya yang nyuruh laporan itu saya ke yang pemilik bengkel itu. Nah, ada satu kejadian saat itu waktu hari kalau nggak salah itu hari Jumat, kalau nggak salah Jumat Mas, setelah pulang dari Jumatan. Kan kalau Jumat kan pulangnya nggak tentu kan, masih kadang sore. Nah itu kebetulan pulang sore. Nah di situ saya itu kan kalau siang saya jemput saya kan ke sekolah. Nah waktu itu saya tinggal bengkel, jadi kan saya tidak tahu kan kondisi bengkel, keadaan bengkel, nggak tahu yang di bengkel ini. Nah itu tiba-tiba banget Mas, mulai dari dongkrak, ragum itu tiba-tiba hilang, Terus sama banyak kunci yang hilang. Nah itu si teman saya ini tadi bilang ke apa, ke yang punya bengkel, ke bos saya, bilang kalau kuncinya nggak ada, ragumnya nggak ada, terus dongkraknya juga nggak ada. Kan berhubung bos saya itu memasrahkan semua bengkel itu ke saya, akhirnya tanya ke saya. Nah dari situ saya itu kayak ya nggak merasa bersalah, emang kan saya nggak ngambil, juga nggak tahu apa-apa. Soalnya pada waktu itu sebelum saya berangkat ibu adik saya itu masih ada. Nah si teman saya ini tadi yang ngambil itu tetap apa ya, tetap engkuh lah, tetap kokoh. ya kalau merasa bahwa saya yang ngambil. Padahal pada waktu itu saya udah jelasin kalau sebelum saya tinggal itu dongkrak sama itunya masih ada semua. Nah si teman saya ini tadi bilang kalau nggak ada. Terus habis itu saya dimarahin, dibilangin banyak, dia ibaratnya kayak apa ya, kalau kerja di sini itu harus jujur, nggak usah tutupin. Terus pokoknya dimarahin Mas. Dimarahin. Saya nggak suka ya kalau kamu misalnya ambil barang di bengkel, kayak apa ya, kayak ibaratnya saya udah dipocokin Mas sama yang bengkel. Itu sampai sekarang. Sekarang sih udah enggak ya Mas, cuman rasa dendam saya ini masih apa ya, masih terbayang-bayang akan si anak tersebut. Nah terus kejadiannya itu terungkap waktu kan ada anak PSG juga di situ Mas. Nah si anak PSG ini tadi waktu kan hari apa Mas, kan waktu PSG kan pasti ada absennya kan. Nah waktu Jumat itu kebetulan anak PSG itu semua nggak masuk dikarenakan ke sekolahan buat absen. Nah itu tadi terus ada salah satunya itu masuknya ada yang masuk beberapa sih, nggak semua, soalnya absennya itu gurunya itu minta di hari Sabtu. Nah beberapa itu ada yang masuk, ada yang lihat kalau dongkrak ragu itu diambil sama si teman saya tadi. Oh yang mau kita mesti. Iya diambil, dimasukin ke dalam joknya itu Mas. Oh iya, dalam jok. Nah terus waktu dia mau fitnah saya itu kebetulan si anak SD itu nggak ada di situ, jadi kan nggak tahu Mas permasalahannya kalau saya di situ. Nah akhirnya itu si anak SD tanya, lu apa Mas, kalau masalah tahu sampai di sini sampai saya tanya, lu kamu nggak lihat coba sih dong sih ragu lu ini mah aku mau ketok Mas, jadi coba ambek Mas sama samaran aja ya si A tidak ada joke
kabeh beras paling dhek iku ngali ya satu rokok jare lakoni mau tuku rokok. Oh iya ta? Iya Mas. Nah itu akhirnya saya ajak anak SD tadi ke rumahnya si bos buat jelasin semuanya. Nah itu akhirnya besoknya dipanggil Mas. yang temen Mas Bensa kita tadi. Iya, Nah terus akhirnya dipanggil kita ya ketemu di mana apa ya Mas ya? Kita bicara di orang tadi Iya. ya tadi di situ kayak dia itu masih ngerasa nggak bersalah sama sekali. Ya udah si bos tadi ya juga apa ya Mas ya udah merasa muak juga kan sama si dia karena udah ada bukti tata itunya Mas apa, bukti nyatanya kalau ada yang lihat terus si bos tadi juga nawarin kalau ya kok tidak di rumahmu tak kali dia nggak mau. Tiba-tiba dia langsung pergi dan udah gak kembali ke biker sama sekali sampai sekarang. Dan itu tidak ada ini kan kayak minta maaf ataupun apa ya rasa bersalah lah tidak menfitnah saya itu, tapi dia itu gak ada sama sekali ucapan itu. Oh, oke. Berarti rasa dendam dan benci Mas Bensa itu timbul tadi gara-gara salah satu ucapan yang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya. Iya, Nah, berarti si A tadi belum sempat ngomong sekata pun tentang maaf. belum belum sama sekali. Berarti Mas Bensa menuntut orang itu untuk meminta maaf pada Mas Bensa, seperti itu ya kalau bisa dibilang. Iya seperti itu Pak. Nah, apa alasan Mas Bensa kok sampai menuntut orang itu meminta maaf pada Mas Bensa? Ya karena tadi saya karena kelakuan tadi saya dibayar bos sudah memfitnah saya, sudah apa ya di situ waktu banyak orang juga waktu bos marahin saya. Apa alasan Mas Bensa juga kok sampai bisa dendam pada si A itu? Ya karena kelakuannya itu Mas, kalau nggak suka itu lebih baik ke bicara langsung lah sama saya itu, nggak usah kayak main licik kan ibaratnya. Iya, berarti dengan kata lain dia bermain di belakang gitu ya. Ya Nah, emang kalau si A ini bermain di belakang, eh, apa urusannya dengan Mas Bensa? ya ya Apakah Mas Bensa merasa dirugikan? ya iya sih Pak, karena kan itu tadi eh, jadi saya kena omelan bos tadi, nggak fitnah juga. Apakah dengan fitnah dan omelan tadi itu Mas Bensa bisa mengurangi skill yang ada pada diri Mas Bensa? Ya kita sih Pak. Kalau gitu, kenapa kok Mas Bensa sampai menuntut si A tadi untuk meminta maaf? Ya karena eh, ya tadi karena saya nggak mau fitnah saya tadi. Ya karena memfitnah tadi ya. Kan juga dengan fitnah yang muncul terhadap diri Mas Bensa juga tidak akan mengurangi secuil pun yang ada pada diri Mas Bensa. Ya ya sih, Pak. Tadi ya gimana ya namanya perasaan ini ya perasaan tinggal benci itu kayak nggak bisa hilang banget gitu. Oke. Tapi untuk sampai sekarang masih adakah rasa dendam itu? Sedikit sih Pak. Nah, sedikit itu karena faktor yang belum minta maaf tadi ya. Iya Nah, apakah rasa dendam itu akan muncul selamanya? kemungkinan. Kemungkinan. Alasan dari dendam itu muncul selamanya itu apa? Ya ya sih dia itu tak ada etiket baik buat masalah ini kayak minta maaf. Apakah dengan beliau meminta maaf itu akan membuktikan bahwa diri Mas Bensa itu
benar-benar tidak bersalah. Sementara kan juga sudah terbukti bahwa sekarang Mas Bensa juga tidak bersalah. Bagaimana? Apakah hal itu membuat Mas Bensa merasa tidak bersalah? Oke, baik. Kalau begitu nanti mungkin Mas Bensa sekarang masih merasa dendam dan benci terhadap hal atau situasi yang kemarin Mas Bensa hadapi, tapi Mas Bensa sudah mencoba untuk sadar bahwa dendam dan benci tersebut juga enggak ada hasilnya. Dengan dia meminta maaf juga tidak membuktikan bahwa diri Mas Bensa bersalah, dan Mas Bensa juga sudah terbukti bahwa Mas Bensa juga tidak bersalah. Nah, untuk itu kita akan coba untuk menurunkan dari rasa dendam dan benci Mas Bensa itu, kita turunkan sedikit, bisa menjadi rasa kecewa aja, karena mungkin kalau ada situasi yang sama seperti kejadian Mas Bensa nanti, bisa Mas Bensa kearahkan ke hal yang kecewa, enggak langsung ke benci atau dendam. Mas Bensa berusaha mencoba mencari alasan dengan logika Mas Bensa agar Mas Bensa juga tidak langsung memiliki perasaan tersebut, seperti itu. Oke, nah kalau begitu setelah semua ini setelah sejauh ini, setelah semua yang apa dari Mas Bensa omongkan tadi, gimana perasaan Mas Bensa? Mungkin saat ini sih saya lebih merasa kayak kalau ketemu dia sih kayak udah kecewa aja. Kalau begitu semoga perasaan dendam dan benci itu sedikit berhilang dan bisa digantikan oleh rasa kecewa aja. Nah, setelah apa yang kita obrolkan tadi, apakah ada hal yang ingin Mas Bensa tanyakan? Cukup sih. Oke, baik, kalau dirasa sudah cukup, kalau begitu Mas Bensa juga sudah mengerti bahwa kalau Mas Bensa mengalami situasi tersebut harus mencoba mencari tahu dulu agar tidak langsung ke perasaan yang kayak benci dan dendam lagi. Mencoba mencari alasan dengan memakai logika Mas Bensa. Oke, baik, kalau begitu Mas Bensa juga nggak ada yang ingin ditanyakan lagi. Untuk sesi konseling kali ini mungkin dirasa cukup sampai di sini aja, karena juga waktunya mungkin udah berjalan cukup lama juga. Ya, terima kasih ya terhadap yang disampaikan Bapak ya tadi. Semoga saya kedepannya bisa menjadi yang positif lagi lah ketika mendapatkan masalah seperti itu. Oke, baik, kalau begitu saya juga mau berterima kasih kepada Mas Bensa karena sudah mau mempercayakan semua permasalahan Mas Bensa kepada saya, juga sudah meluangkan waktu untuk datang kemarin untuk cerita. Saya juga terima kasih kepada Bapak. Baik, kalau begitu kita akhiri untuk proses hari ini. Untuk proses minggu depan atau selanjutnya mau diadakan hari apa? Nanti kita itu aja Pak, nanti saya ajak Bapak lagi aja. Lewat kontak WA aja ya. Oke, kalau begitu kita patut jadwal
di WA aja untuk hari-harinya, jam-jamnya nanti kita persetujui di WA aja. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih Mas Firza. Kalau itu saya pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya, telah memberikan saya